Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Latifah, Prodi Akuntansi, kelas C semester 1, dosen Dr. Sugeng Prayetno MM, materi Hukum Perjanjian Bab 2. Hukum Perjanjian. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber lain berupa undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian selalu dikendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Hukum perjanjian dikenal beberapa asas. 1. Asas berkebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas etikat baik. 4. Asas kepribadian. Asas-asas perjanjian. 1. Asas berkebebasan berkontrak. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. 2. Asas konsensualisme. Artinya bahwa perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak titik tercapainya kesepakatan. 3. Asas etikat baik, artinya selanjutnya bahwa perjanjian yang dibuat harus didasarkan atas etikat baik dari masing-masing pihak. 4. Asas kepribadian, artinya bahwa perjanjian hanya dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. 1. Menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. 2. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa. Mahkamah Agung nomor 3 atas 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perikatan, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. 3. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan maupun Ketertiban Umum pasal 1337 KUH Perdata. Bentuk-bentuk perjanjian. 1. Perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk, yaitu akta di bawah tangan, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantaran pejabat yang berwenang. Akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. 2. Perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis seringkali dibuat oleh para pihak semata-mata dengan pertimbangan dari segi praktis dan kebiasaan. Jenis-jenis perjanjian. 1. Perjanjian menurut sumbernya, yaitu A. Perjanjian bersumber dari hukum keluarga. B. Perjanjian bersumber dari kebendaan. C. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. D. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara. E. Perjanjian bersumber dari hukum publik. 2. Perjanjian menurut namanya atas 1319 KUH Perdata, yaitu A. Kontrak nominat atau bernama, yaitu kontrak yang dikenal dalam KUHP Perdata. B. Kontrak in nominat atau tidak bernama, yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. 3. Perjanjian menurut bentuknya 1320 1682 KUH Perdata, yaitu A. Perjanjian tertulis. B. Perjanjian tidak tertulis. 4. Perjanjian timbal balik, yaitu A. Perjanjian timbal balik tidak sempurna. B. Perjanjian sepihak. 5. Perjanjian cuma-cuma, yaitu A. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah timbul keuntungan bagi salah satu pihak. B. Perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu merupakan perjanjian di samping presentasi pihak yang satu, senantiasa ada presentasi dari pihak lain. 6. Perjanjian berdasarkan sifatnya, yaitu A. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah, atau dilenyapkan. B. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. 7. Perjanjian dari aspek larangannya atau Undang-Undang Nomor 5
atau 1999, yaitu A. Perjanjian oligopoli, B. Perjanjian penetapan harga, C. Perjanjian dengan harga yang berbeda, D. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, E. Perjanjian bersyarat, F. Perjanjian pembagian wilayah, G. Perjanjian pemboikotan, H. Perjanjian kartel, I. Perjanjian trust, J. Perjanjian oligopsoni, K. Perjanjian integrasi vertikal, L. Perjanjian tertutup, M. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Akibat suatu perjanjian menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah 1. Perjanjian mengikat para pihak. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan sepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, atau pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, atau pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Wan prestasi dan akibatnya. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan karena alpa atau lalai atau ingkar janji. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanbeheer yang berarti penguasaan buruk. Wandaad yang berarti perbuatan buruk. Wan prestasi dapat berupa 4 macam. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wan prestasi. A. Kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. B. Pembatasan perjanjian. Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan. C. Peralihan resiko. Akibat wan prestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Hapusnya perikatan atau perjanjian. A. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata sebagai berikut. 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Karena pembaruan utang. 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Karena percampuran utang. 6. Karena pembebasan utang. 7. Karena musnahnya barang yang terutang. 8. Karena kebatalan atau pembatalan. 9. Karena berlakunya syarat utang. 10. Karena lewat waktu. B. Sedangkan suatu perjanjian dapat hapus karena 1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian atau pasal 1006 ayat 3 KUH Perdata. 3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa atau pasal 1813 KUH Perdata. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa. 5. Karena putusan hakim. 6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam perjanjian pemborongan. 7. Dengan persetujuan para pihak. Perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam rumusan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian. Kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa 1. Perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian adalah A. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
B. Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor itikat baik. 2. Perhubungan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian adalah A. Perlu dibuat suatu undang-undang baru yang secara khusus dan spesifik. B. Prinsip larangan adanya dalam pembuatan sebuah perjanjian yang berlaku di negara-negara lain. C. Pasal 1338 BW sebagai satu-satunya pasal di dalam BW yang memuat mengenai itikat baik dalam konteks perjanjian. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis mencoba memberi saran demi kemajuan hukum perjanjian Indonesia, yaitu 1. Keberanian hakim Indonesia untuk membuat sebuah penemuan hukum baru harus lebih ditonjolkan seperti halnya hakim-hakim di negara-negara dengan sistem hukum common law. 2. Hukum perdata Indonesia secara umum masih berdasarkan pada BW lama peninggalan zaman kolonial Belanda yang dirancang sebelum tahun 1848. 3. Para pembentuk undang-undang kita harus sering melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara di mana tertib hukumnya sudah baik dan budaya hukumnya sudah maju. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.